Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, Takmir Masjid Babus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid saldo kas yang lalu sebesar Rp14.029.060. Penerimaan kota infak Jumat lalu sebesar Rp6.625.000. Infak transit wisata MTSN 1 Bojonegoro sebesar Rp300.000. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imaroh sebesar Rp300.000, bidang riayah sebesar Rp424.000. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar Rp20.230.060. Amir Masjid menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Yang kedua yang bertindak sebagai khotib dan imam hari ini ialah beliau Bapak Kiai Haji Masruhin MSI. Sedangkan khotib dan imam Jumat yang akan datang ialah Bapak Haji Wahid Priyono MHI. Kemudian yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:47. Demi menjaga kekhusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah tidak berbicara ketika khutbah dimulai, dan bagi yang membawa alat komunikasi atau handphone harap dinonaktifkan. Kemudian yang keempat, Masjid Babus Sofa secara rutin melakukan kegiatan berbagi kepada jamaah. Yang pertama adalah cek kesehatan gratis yang dilaksanakan setelah sholat Jumat. Kegiatan ini didukung oleh Yatim Mandiri dan SMK Kesehatan Bojonegoro. Yang kedua adalah posko Jumat Berkah yang dilaksanakan setelah sholat Jumat. UPZ Masjid Babus Sofa menerima dan menyalurkan nasi bungkus, makanan ringan, dan minuman kepada jamaah sholat Jumat di Masjid Babus Sofa. Yang ketiga adalah subuh berbagi yang dilaksanakan setelah sholat subuh setiap hari Ahad. UPZ Masjid Babus Sofa bersama dengan Yatim Mandiri Bojonegoro berbagi sayur dan lauk pauk kepada jamaah sholat subuh Masjid Babus Sofa. Bagi jamaah yang ingin ikut partisipasi atau donasi berupa alat kesehatan, nasi bungkus maupun sayur, bisa menghubungi panitia di kantor Takmir Masjid Babus Sofa. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة سيد الأيام، وإذا صعد خطيب على المنبر والإمام يحضر فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم قبل السلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على الدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahi kitaba wa alaina khamsa salawati wa salaha. Awwalu ma yundaru fihi yaumal qiyamati minal amali wal ibadat. Wa akkata ataha ma'al jama'ah wa du'afa fiha al hasanat. Ahmaduhu subhanahu ala ma Allahu minal asma'il husna was sifat wa ashkuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha rafi'at darajat wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha rabbal aradina was samawat wa hafidu ala ma awjaba alaina minas salawati ma'al jama'at wa'lamu anna salatal jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sabbin wa isrina darajah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, kesadaran, kesabaran dan ketulusan hati untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa itulah hidup kita akan bahagia di dunia sampai di akhirat nanti.
Hadirin rahimakumullah. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat ini harus dilakukan oleh setiap orang muslim maupun muslimat yang sudah mukallaf. Meski dalam keadaan apapun, sholat ini tidak bisa ditinggalkan. Ada kalanya yang kita melaksanakan sholat ini karena tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Karena berhalangan. Sesuai berhalangan dengan agama, itulah baru bisa ditinggalkan karena udzur syar'i. Seperti haid dan nifas, maka seorang wanita yang sedang haid atau nifas tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Halangan biasa seperti bepergian, sakit, bekerja, sibuk apapun, sholat ini tetap tidak bisa ditinggalkan karena tidak ada udzur syar'i. Tidak bisa membebaskan kewajiban sholat. Semisal semuanya yang tadi, orang-orang yang sedang bepergian atau sakit tetap berkewajiban melaksanakan sholat sekalipun dengan tata cara tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedemikian pentingnya kewajiban sholat, maka perintah sholat ini pun disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra Mi'rajkan. Tidak sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, puasa. Kewajiban semacam ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau melalui malaikat Jibril. Hal ini betapa pentingnya dan utamanya sholat 5 waktu bagi umat Islam yang sudah mukallaf. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Kewajiban yang ditentukan waktunya berarti sholat itu tidak boleh dilaksanakan di luar waktunya. Seperti sholat zuhur dilaksanakan pada waktu sholat asar dan sebaliknya. Kecuali ada ketetapan yang diperbolehkan sebagaimana pergi jauh yang sudah memenuhi syarat sebagaimana sholat di jamak itu boleh, bahkan dicampur satu waktu pun itu boleh dilaksanakan karena itu ada hal tertentu seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Lantaran sholat adalah tiang agama, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa menunaikan sholat maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat maka ia telah merobohkan agama. Begitulah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat ini. Untuk itu marilah kita, terutama pada diri saya sendiri, mari kita tunaikan sholat 5 waktu pada waktunya. Kita juga benar-benar berkewajiban ini, jangan mudah meninggalkan sholat ini karena hanya kepentingan pribadi maupun golongan kita sampai meninggalkan sholat tanpa udzur.
Karena besok di hari kiamat, sholat inilah yang akan dipertanyakan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yundaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-sholah. Fa in wujidat tamatan kubilat minhu wa sairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wa sairu amali. Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan ditanyakan pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya ditemukan sempurna, maka diterimalah sholat itu daripadanya dan sekalian amalnya yang lain. Dan jika ditemukan sholatnya kurang, maka ditolaklah sholat itu darinya serta sekalian amal-amalnya yang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sekian banyak kewajiban dan amal soleh yang kita kerjakan, sebagai kuncinya adalah sholat. Jikalau perhitungan amal nanti ternyata ada kosongnya atau kurang sempurna, maka sangat kecil harapannya amal-amal yang lain bisa diterima. Karena itu sekali lagi mari kita jaga benar-benar kewajiban yang satu ini. Jangan sampai kita absen apabila pada waktu yang lampau kita pernah meninggalkan sholat. Mungkin masih muda karena dianggap sibuk, tetapi itu juga disalahkan oleh syarak. Maka sholat yang ditinggalkan itu tetap harus ditunaikan. Karena kalau belum ditunaikan, sholat yang ditinggalkan belum diqodho, berarti kebebasan sholat itu tetap tidak bisa gugur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat pentingnya dan utamanya sholat, maka perlu sekali kita meningkatkan kualitas sholat kita. Bukan sekedar ikut-ikutan atau asal mengerjakan. Kita berusaha yang sebaik-baiknya dengan penuh kekhusyuan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh firman Allah, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Suatu kenyataan masih banyak sekali di antara orang-orang Islam yang sudah aktif melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi tentang kemungkaran, kemaksiatan tetap berjalan juga. Jangan menyalahkan firman Allah, karena firman Allah tadi kalau sudah sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengapa masih melaksanakan kemungkaran dan kemaksiatan yang telah melaksanakan sholat? Berarti sholatnya belum berkualitas. Maka dari itu dengan lantaran sholat yang belum mampu mencegah dirinya dari kemaksiatan dan kemungkaran, mungkin sholatnya dengan hati yang lalai atau dengan pamrih bukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam meningkatkan kualitas sholat adalah menunaikannya dengan berjamaah. Lebih-lebih berjamaah di masjid nilainya melebihi daripada sholat yang dilakukan di tempat yang lain, baik segi pahala maupun syiar Islam. Karena kalau kita di masjid nilainya juga lebih besar. Karena apa? Kita diam di masjid saja belum melaksanakan aktivitas yang baik, tetapi sudah berdiam diri di masjid dengan berniat iktikaf, sudah mendapat
pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih baik sholat itu dilaksanakan di masjid. Juga kita akan bersilaturahim dengan sesama muslim dan menambah ukhuwah Islamiyah. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man gota ilal masjidi awroha a'addallahu lahu bil jannati nuzulan kullama gota awroha." Barang siapa pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah sediakan baginya jamuan di pagi hari dan sore hari di surga. Mengenai keutamaan sholat berjamaah, beliau pernah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sudah seringkali kita mendengarkan karena kita juga giat untuk melaksanakan sholat jamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Dalam kata lain, kita sholat berjamaah sekali nilainya sama dengan kita sholat sendirian 27 kali. Begitulah besarnya keutamaan berjamaah. Keutamaan yang besar ini jangan kita sia-siakan, marilah kita laksanakan, terutama kita laksanakan di masjid. Selain daripada kita tadi berjamaah mendapat lipatan 27 kali atau 27 derajat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shalla salawatal khamsa ma'al jama'ati khamsatu asya'a. Al-awwalu la yusibuhu fakrun bid dunya. Wasani yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Wasalisu yu'o kitabahu yaminihi. Warrabi'u yamurru ala sirati kal barqil khotib. Wal khamisu yudkhiluhullahu ta'ala al jannata bi ghairi hisabin wala adzabin." Orang yang sholat berjamaah juga akan diberi lagi selain 27 derajat juga 5 perkara. Pertama, barang siapa yang melaksanakan sholat pada saat itu berjamaah, maka dia akan dijauhkan dari apa? Dia akan dijauhkan, tidak akan terlanda dari kefakiran maupun kemiskinan di dunia. 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur. Yang ketiga, akan menerima buku catatan amal pada tangan kanannya. Kalau menerima buku catatan amal pada tangan kanan berarti lebih banyak amal baiknya, maka Allah akan memasukkan surga. Yang keempat, pada saat lewat Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan baginya ke surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa lebih dahulu. Itulah pahala-pahala orang yang melaksanakan sholat Jumat. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menyatakan tentang utamanya sholat jamaah selain daripada 27 derajat itu. Maka dari itu semoga kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi sehat walafiat, tetap iman dan Islam, mendapat hidayah sehingga kita dapat melaksanakan
amalan solihan tanpa arah suatu apapun dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وتم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على صفاتك مع أشرف كفاتك سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimit tawab wa firid dambi wa qabilit tawbili marroja ilahi wa adab. Ahmadu wa hamda abdi yarzu min rabbi jazila sawab wa yahsha alimal iqab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil ansab. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allah amarukum amran amima wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin nasran azizan daima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' annal ghala wal waba wal bala wal fasya wal munkar wasyuyuf wal muhtalifata wasyada'ida wal mihan wasu'al fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wasalu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله